Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsalallahu bilhuda wa dinil haq liyuzhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih bisa bernafas dan menjalani aktivitas seperti biasa. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa pula kita ucapkan pada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, pada kali ini pembahasan kita yaitu tentang konsep berpakaian dalam Islam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa agama Islam itu adalah agama yang sangat kompleks. Artinya agama yang sangat mengatur semua kehidupan kita. Ya, dalam Al-Quran yang 30 juz tentunya sudah tercantum semua aturan-aturan yang ada dalam kehidupan kita. Tergantung kitanya lagi mau belajar atau mau membaca atau mau memahami Al-Quran itu sendiri. Kalau kita katakan nanti Al-Quran itu nggak lengkap, ya, nah itu kita yang salah. Berarti kita yang tidak membaca Al-Quran, kita yang tidak memahami Al-Quran. Padahal pada hakikatnya Al-Quran itu sudah mengatur semua hal dalam kehidupan kita. Salah satu aspek yang juga sudah diatur oleh Islam dalam Al-Quran yaitu tentang berpakaian. Jadi dalam Islam pakaian sangat penting sekali. Karena apa? Karena pakaian tidak terlepas dari kehidupan manusia. Dan pakaian ini tentunya menjadi kebutuhan yang sangat mendasar, artinya kebutuhan primer di samping makanan dan minuman. Nah, pakaian ini juga merupakan ciri khasnya manusia yang membedakan antara manusia dan binatang. Kenapa demikian? Karena manusia dan binatang juga sama-sama membutuhkan makanan dan minuman. Nah, yang menjadi letak perbedaannya adalah di segi pakaian. Kenapa? Karena memang manusia dianugerahkan dalam dirinya itu adalah sifat malu. Jadi karena manusia mempunyai sifat malu, maka dibutuhkannya pakaian untuk menutupi kemaluan itu tadi. Ya, jadi kalau misalkan ada manusia yang sudah kehilangan malunya, sifat malunya, itu berarti ada masalah dalam keimanannya. Ya, karena pada hakikatnya dalam hadis juga sudah dikatakan al-haya'u minal iman. Ya, jadi malu itu adalah sebagian dari keimanan. Jadi kalau misalkan manusia sudah tidak malu lagi untuk mempertontonkan auratnya, itu bisa kita pertanyakan malunya masih ada atau tidak, ya. Nah, kemudian dalam Islam itu berpakaian bisa kita dekati melalui dua aspek. Ya, yang pertama itu ada namanya aspek akhlak atau aspek kesopanan. Ya, nah dalam hal ini itu dilihat dari bagaimana cara kita saling menghargai antara sesama manusia. Ya, ini pantas atau tidak. Kalau misalkan saya berpakaian seperti ini di depan orang ini pantas atau tidak, ini cocok atau tidak. Nah, itu kalau dilihat dari segi kesopanan. Sama seperti halnya kita ke kampus, misalkan kita contohkan ke kampus. Ini cocok nggak dibawa ke kampus, sopan atau tidak? Ini kalau kita berhadapan sama dosen. Jadi aspek yang ditegaskan di sana adalah nilai kesopanan, nilai akhlak yang ditegaskan. Nah, aspek yang kedua yang dinilai dalam berpakaian itu adalah aspek fikih. Ya, kalau dilihat dari aspek fikih tentunya ada nilai aurat yang harus ditutupi. Nah, ini yang wajib ditekankan, yaitu auratnya.
ya. Nah, jadi itu yang harus ditekankan, dan di dalam Islam itu ada batasan-batasan aurat yang perlu antara laki-laki dan perempuan. Nah, aurat itu apa? Aurat itu adalah sesuatu yang haram diperlihatkan, atau bisa dikatakan sesuatu yang malu jika kita pertontonkan, atau dalam lingkup yang luas bisa dikatakan bahwa aurat itu adalah sesuatu yang anggota tubuh kita jika diperlihatkan, nah itu bisa jadi bisa mengandung muatan seks, atau kalau dinampakkan dikhawatirkan itu bisa membangkitkan gairah lawan jenis kita, atau memancing lawan jenis untuk melakukan kejahatan atau hubungan intim, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan aurat. Nah, bagaimana batasan aurat itu, ya? Nah, memang di dalam Islam aurat antara laki-laki dan perempuan itu berbeda, ya. Jadi kalau misalkan perempuan itu seluruh tubuhnya adalah aurat, dan selain muka dan telapak tangan, ya. Berbeda kalau laki-laki. Kalau laki-laki auratnya adalah antara pusat dan lutut, ya. Nah, itu kalau laki-laki. Nah, kenapa berbeda? Apakah Islam itu sangat mengekang perempuan, ya, sampai dibedakan aurat perempuan dan laki-laki? Enggak, ya, bukan berarti Islam itu mengekang perempuan, ya. Dalam hal ini Islam tidak mengekang perempuan. Satu kali lagi, Islam tidak mengekang perempuan, tetapi ini untuk melindungi perempuan itu sendiri, ya, untuk meninggikan derajat perempuan itu sendiri, karena semua bagian perempuan itu menarik untuk dilihat oleh lawan jenis, makanya semuanya menjadi aurat kecuali telapak tangan dan muka, ya. Nah, dalam Al-Quran telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-A'raf ayat 26 bahwa Bismillahirrahmanirrahim, ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sau'atikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun. Nah, di ayat ini Allah katakan, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian untuk indah untuk perhiasan, ya. Dalam pakaian takwa itulah yang terbaik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Nah, jadi yang perlu ditekankan dalam ayat ini adalah dalam berpakaian itu kita perlu untuk menutup aurat. Jadi bukan keindahan saja yang kita tonjolkan, ya. Memang salah satu fungsi pakaian itu membuat kita lebih percaya diri, atau membuat kita lebih terasa elegan, atau untuk memperindah diri kita, ya. Tapi jauh daripada itu lebih ditekankan ke arah menutup auratnya. Nah, itu yang perlu ditekankan. Kemudian dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 juga disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ayyurafna fala yu'dzaina wa kana Allahu ghafurur rahima. Nah, di sini kata Allah, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Nah, ini artinya apa? Bahwa memang aurat perempuan itu seluruh tubuhnya, ya, kecuali telapak tangan dan muka. Ya, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, jadi selain untuk memperindah diri, kemudian tadi juga menutup aurat. Nah, ada juga di sini disebutkan supaya perempuan muslimah itu lebih dikenal, lebih mudah dikenal.
Karena kalau misalkan sama saja pakaian orang misalkan muslim dengan non muslim, misalkan tidak berpakai jilbab, nah itu tidak bisa kita bedakan, oh ini agamanya apa, ini muslim atau tidak. Nah kalau misalkan mereka sudah berpakaian tertutup, menutup aurat, berpakaian jilbab, nah itu kita bisa membedakan, oh ini orang Islam. Nah itu juga supaya apa tadi, supaya tidak mudah diganggu. Nah itu manfaatnya ya. Kemudian dilanjutkan juga dalam surat An-Nur ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu min furujahum dzalika azka lakum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada laki-laki beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Ya, kemudian dilanjutkan di ayat sesudahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Nah, di sini dari kedua ayat ini kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baik laki-laki maupun perempuan ya untuk menjaga pandangan dan kemaluannya dari hal-hal yang tidak dihalalkan ya. Jadi bukan perempuan saja yang disuruh, tetapi laki-laki juga. Ya, jangan nanti ketika perempuannya sudah menutup aurat, laki-lakinya tidak menjaga pandangannya. Nah, itu salah. Ya, jadi yang diperintahkan itu keduanya, laki-laki dan perempuan. Jadi saling menjaga. Mungkin kalau misalkan perempuan menjaga dari segi auratnya, nah yang laki-laki menjaga pandangannya ya, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian bagaimana pada saat ini? Pada saat ini kita sangat miris ya melihat kenyataan yang ada pada saat ini bahwa masyarakat sekarang atau anak muda sekarang itu lebih mementingkan style ya, atau lebih mementingkan tren atau gaya terkini ya. Dia berlomba-lomba bagaimana caranya supaya menjadi trendy atau stylenya lebih kekinian. Nah, kalau misalkan berhijab ataupun berpakaian menutup semuanya tadi menurut mereka mungkin tidak gaul. Nah, mereka itu dikesampingkan karena mereka ingin terlihat gaul ya. Nah, dalam hal ini pola pikir kita yang perlu kita luruskan ya. Pada hakikatnya Islam itu tidak melarang kita untuk mengikuti atau mengikuti tren yang ada, mengikuti style yang ada yang lebih terkini, boleh, nggak apa-apa ya, tetapi perlu adanya syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, apa syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Islam? Nah, yang pertama itu adalah menutup aurat ya. Jadi syarat yang mutlak dan wajib kita penuhi dalam pakaian itu yang pertama adalah menutup aurat sebagaimana ayat yang telah disebutkan tadi. Kemudian apa sih kriteria menutup aurat itu? Ya, pertama kriteria menutup aurat itu adalah pakaiannya longgar. Ya, pakaiannya longgar artinya tidak membentuk lekuk tubuh. Nah, ini yang banyak kita perhatikan dan kita lihat di masyarakat, bahkan anak-anak muda dia berpakaiannya terlalu ketat, bahkan pakai celana lepis, pakai baju kaos yang terlalu ketat, akhirnya membentuk tubuh. Ya, jadi walaupun dia memakai hijab, memakai jilbab, tetapi kalau pakaiannya seperti itu yang bisa menampakkan lekuk tubuh itu belum termasuk kriteria untuk menutup aurat ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua tidak transparan ya. Nah, itu yang kedua kriteria menutup aurat ya, tidak transparan. Kenapa tidak transparan? Karena
Kalau transparan itu mengundang keinginan laki-laki, keinginan lawan jenis kita untuk melihat, ya, karena sesuatu yang transparan itu kan lebih menggoda, ya. Jadi sesuatu yang transparan itu, pakaian yang transparan juga tidak termasuk dalam kriteria menutup aurat. Jadi kalau misalkan kita mau berpakaian yang menutup aurat, hindari pakaian yang ketat yang membentuk lukuk tubuh, atau menghindari pakaian yang transparan, ya. Nah, itu yang kriteria menutup aurat. Nah, yang kedua yang perlu kita perhatikan juga masalah pakaian itu memperhatikan aspek kesopanan, ya. Aspek kesopanan di sini, kalau kita pakaian yang seperti ini sopan nggak kalau kita berhadapan dengan si A, atau kita berhadapan dengan dosen, atau kita berhadapan dengan pejabat dan lain sebagainya. Tentu kita pilih baju yang mana kita nyaman pakainya, kemudian sopan kira-kira. Kita lihat di kaca, oh ini pantas nggak kira-kira, ya. Jadi bukan semua pakaian kita bisa cocok kemana saja. Kita lihat dulu kemana kita pergi, ke acara formalkah, ke acara non formalkah, atau ke tempat formalkah. Misalkan ke kampus, tentu harus berbeda pakainya dengan pergi ke undangan, ya. Jangan nanti kita pergi ke baju ke undangan itu juga yang kita pakai ke kampus. Nah, biasanya kan kalau ke undangan itu ada yang namanya dasar borkat. Nah, jangan pakaian borkat itu kita bawa ke kampus, kan nggak cocok, nggak matching, nggak enak dilihat kalau misalkan kita berpakaian seperti itu ke tempat yang formal. Sedangkan tempat pendidikan itu adalah tempat yang formal, ya. Jadi yang perlu kita perhatikan selain menutup aurat tadi adalah aspek kesopanan, ya. Kemudian yang ketiga, tidak menyerupai lawan jenis, ya. Ini juga penting kita perhatikan bahwa kodrat kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala masing-masing kita, ya. Kalau kita dikodratkan menjadi perempuan, ya sudah. Berarti kita berpakaian sesuai kodratnya kita, yaitu perempuan. Kalau laki-laki, berarti kita berpakaian sesuai kodratnya kita, laki-laki. Ya, jangan terbalik, jangan kita berandai-andai, oh perempuan itu mudah gitu. Kita pengen menjadi perempuan saja karena bebannya nggak berat. Saya pengen menjadi perempuan, akhirnya pakaian dan semua halnya itu seperti menyerupai perempuan, ya. Nah, itu kan sudah menyalahi aturan gitu. Dan sebaliknya, yang laki-laki, yang perempuan juga jangan berkeinginan menjadi laki-laki. Oh, sepertinya menjadi laki-laki itu gampang, nggak auratnya cuma sedikit gitu. Saya ingin jadi laki-laki saja. Akhirnya pakaiannya, semua halnya itu menyerupai laki-laki. Nah, itu sebenarnya tidak diperbolehkan dalam agama kita, karena masing-masing kita sudah mempunyai kodratnya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan syukuri itu semua, ya, karena di balik itu semua banyak hal, banyak hikmah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita ingin menjadi laki-laki, belum tentu laki-laki itu mudah, belum tentu laki-laki itu gampang, ya. Banyak tanggung jawab yang harus kita penuhi. Kemudian yang laki-laki ketika ingin menjadi perempuan, sanggup nggak kira-kira kalau melahirkan nanti? Sanggup nggak kira-kira kalau hamil? Ya, karena itu yang tantangan terberat kalau perempuan, ya. Jadi jangan jangan ingin menjadi melawan kodratnya kita, ya. Nah, itu yang ketiga. Dan yang keempat, ya, itu adalah tidak berlebihan atau tabaruj kalau dalam bahasa Arabnya, ya. Jadi berpakaian selain tadi untuk menutup aurat, kemudian melihat aspek kesopanan, kemudian tidak menyerupai lawan jenis, kemudian juga perlu kita ingat juga tidak berlebihan, ya, tidak tabaruj, ya. Artinya yang sewajarnya saja, karena kalau misalkan berlebihan itu tidak boleh dalam agama kita, ya. Misalkan ke kampus, ya, pakaiannya sangat
sangat wah, kemudian make up-nya sangat menor, nah itu kan nggak cocok ya. Jadi dan Islam melarang hal tersebut karena itu terlalu mencolok, dan ketika hal itu terlalu mencolok sehingga pusat perhatian orang, apalagi lawan jenis, apalagi laki-laki yang tidak bisa menahan hawa nafsunya, itu akan berpusat ke orang tersebut ya. Makanya tidak boleh untuk berlebihan. Dalam pakaian kita perlu menyesuaikan ya. Kalau misalkan dalam berpakaian tidak boleh berlebihan, maka yang kita pakai adalah yang biasa-biasa saja. Jangan terlalu mencolok, jangan terlalu nanti dalam Islam tidak boleh berlebihan. Saya pakai yang biasa saja, saya berpakaian yang lusuh misalnya. Enggak, bukan seperti itu juga yang dimasukkan dalam Islam ya. Tetapi pakailah pakaian yang biasa-biasa saja, yang artinya tidak mencolok ya, yang bisa menjadi pusat perhatian orang lain ya. Misalkan kita perempuan memakai emas yang banyak, kemudian di tangannya, kemudian di bagian leher, kalau misalkan dia nggak memakai jilbab ya, di lehernya, kemudian di gelangnya, di tangannya juga memakai pakaian emas, kemudian pakaiannya juga mencolok. Nah itu bahkan kita mengundang orang lain untuk berbuat jahat kepada kita ya. Contohnya kita mengundang orang lain untuk berbuat jahat, untuk mengambil apa yang kita pakai ya, misalkan memancing maling ya, untuk mengganggu kita atau mengambil barang yang kita pakai. Nah, jadi itu manfaatnya, atau kenapa kita disuruh untuk berpakaian itu yang sewajarnya saja, jangan berlebihan ya. Nah, yang terakhir, hal yang perlu kita perhatikan juga adalah jangan kita meniru pakaian orang-orang kafir ya. Dalam hadis ada dikatakan bahwa man tasyabbaha qaumun fahuwa minhum ya. Siapa yang menyerupai seseorang maka dia termasuk golongan tersebut ya. Jadi jangan sampai kita meniru-niru style pakaian orang Barat, orang luar Islam ya, karena ingin kita dinilai trendy, karena ingin dinilai gaul, akhirnya kita ke barat-baratan, akhirnya kita menggadaikan imannya kita ya. Jadi itu mungkin terkait pakaian ya. Sekali lagi, adanya aturan berpakaian ini bukan berarti itu mengekang muslim maupun muslimah ya. Ini sekali lagi ingin meningkatkan derajat kaum muslimin dan kaum muslimat itu sendiri, karena Islam itu tidak ingin orang mukmin diganggu, dan nanti jika berpakaian yang seksi maka itu akan berakibat fatal untuk dirinya sendiri ya, yang memungkinkan orang lain berbuat jahat kepada dirinya. Dan yang dirugikan itu siapa? Ya tentu perempuan itu sendiri yang sangat dirugikan ya. Nah, kemudian sebelum ditutup, ini tadi dijelaskan bahwa aurat laki-laki itu hanya antara pusat dan lutut ya. Jadi jangan sampai ini salah paham ya. Ketika kita ke tempat yang formal, jangan pula kita karena auratnya tadi hanya sedikit antara pusat dan lutut, maka kita pakai celana pendek ke kampus misalkan. Nah itu kan nggak sopan ya. Jadi aspek kesopanan juga harus kita pahami dalam memakai pakaian. Jadi kalau ke kampus jangan pakai celana yang pendek bagi yang laki-laki, walaupun auratnya tadi hanya sebatas pusat dan lutut ya. Jadi kita sama-sama menjaga kesopanan perempuan dan laki-laki ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya bagi kita semua.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.